Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabih. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita pagi hari ini sudah berada di tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah. Karena itu pagi hari ini kita bahas tema tentang bersiap menghadapi Ramadan. Ya. Pertanyaannya, kapan awal Ramadan tahun ini dan apa yang perlu kita persiapkan? Yang pertama, kalau ditanya kapan, di kita ketentuan awal bulan sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, dasarnya itu ialah kemunculan hilal. Ya. Dalam perhitungan astronomi tentang posisi bulan, nanti ijtima itu akan terjadi pada hari Ahad. Ahad yang akan datang ini tanggal 10 Maret pukul 16.01 WIB. Ijtima itu artinya bulan kumpul dengan matahari. Dari perjalanan bulan sehari-hari kita tahu bahwa bulan itu setiap hari geser ke timur. Ya. Itu rata-rata 13 derajat. Mataharinya juga geser, cuma gesernya matahari cuma 1 derajat. Sehingga matahari itu satu kali putaran itu 365 hari atau 366 hari. Ya. Bulan itu satu kali putaran ya 1 bulan. Karena itu bulan bergerak ke timur itu lebih cepat. Ya. Seperti apa tandanya? Kalau kita tahu bulan tanggal 1, ya, saat matahari terbenam itu tingginya sekian, coba besok tanggal 2 itu dia akan makin ke timur. Tanggal 3 makin ke timur. Terus nanti setelah 14 hari itu bulan sudah berlawanan. Mataharinya di barat, bulannya di timur dalam bentuk purnama. Habis itu telat. Itu maknanya telat itu bulan makin mendekat ke matahari. Nah, nanti itu kumpul lagi itu hari Ahad pukul 4.01 WIB. Artinya sebelum maghrib bulan sudah berhasil mengejar matahari.
Maka ketika matahari terbenam, bulan itu berada di atas ufuk dengan ketinggian rendah, yaitu 0 derajat 55 menit. Dan jaraknya dengan matahari itu dekat, hanya 2 derajat 27 menit. Karena tingginya segitu, maka bulan berada di atas ufuk itu sebentar, yaitu hanya 3 menit 40 detik. Kira-kira orang adzan selesai, bulannya sudah hilang. Bulannya sudah hilang. Yang jadi pertanyaan, apakah pada Ahad petang nanti itu hilal sudah dihukumi wujud? Apakah sudah ada hilal pada malam Senin yang akan datang itu? Nah, di sini ada beda pendapat. Menurut Ormas Muhammadiyah yang sekarang sudah beredar penetapannya, ya. Menurut Muhammadiyah hilal sudah ada, ya. Kenapa? Ya karena ketika matahari terbenam, bodi bulan itu belum terbenam. Kalau ini bodi bulan, matahari sudah hilang, bulannya masih di atas ufuk. 3 menit kemudian dia juga terbenam. Berarti di malam Senin itu menurut Muhammadiyah hilal sudah wujud. Maka Muhammadiyah menetapkan hari Senin awal Ramadan. Menurut ormas yang lain, hilal belum ada. Loh, bulannya kan ada. Iya, bulannya ada, tapi hilalnya belum ada. Sebab ormas yang lain memahami hilal itu bukan bulan. Hilal itu adalah pantulan sinar matahari oleh permukaan bulan yang bentuknya seperti, kalau surah Yasin, kalau urjunil qadim, seperti tandan tua, ya. Itu tangkai kurma itu, ya. Itu kalau sudah tua dia akan melengkung, ya. Akan melengkung. Nah itu lengkung seperti tandan tua, itu namanya hilal. Kalau yang bulat itu namanya qamar, bukan hilal. Ini ada bulannya, tetapi tidak ada hilalnya. Ya. Kita mengenal hilal itu dengan sebutan bulan sabit. Beda dengan bulan purnama. Sama-sama bulannya, tapi kalau purnama itu pantulan sinar mataharinya penuh, kalau sabit itu pantulan sinar mataharinya cuma berbentuk lengkung tipis. Itu belum ada, belum ada. Di Quran hilal itu disebut dengan kata-kata al-ahillah, hilal. Jadi hilal kata Quran itu banyak, ya. Kalau qamar itu hanya qamar aja, walaupun disebut berkali-kali, ada 25 kali qamar di Quran, tapi bentuknya mufrad, bentuknya tunggal, qamar. Tapi kalau hilal hanya 1 kali, Quran menyebut dengan jamak, hilal.
berarti bulannya satu tapi hilalnya bisa banyak. Hilal tanggal 1 tipis, tanggal 2 lebih tebal, tanggal 3 lebih tebal. Nanti di akhir bulan ada lagi hilal tua muncul di timur. Awalnya rotok tebal, makin tipis, makin turun, akhirnya hilang. Nah, jadi itu namanya hilal. Jadi yang lain berpendapat berdasarkan hisab, ya, besok itu dengan ketinggian yang sangat rendah, dengan jarak yang sangat rapat dengan matahari, itu belum pernah ditemukan di seluruh dunia dengan alat sekalipun. Itu pada permukaan bulan sudah ada pantulan cahaya dalam bentuk kal urjunil qadim. Bulannya ada, hilalnya belum ada. Nah, ini lalu akan muncul perbedaan start Ramadan. Ada yang start hari Senin, ada yang start hari Selasa. Nanti malam ganjilnya kapan? Ya selegende. Ada yang malam ini, yang satu malam genap, yang lain malam ganjil. Wes gak usah dipikir, itu urusannya malaikat. Masa kita pikir nanti ini cari bulan apa, cari Lailatul Qadarnya ini malam ganjil sing endi. Wes pokoknya gak usah mikir itu, ya. Cari aja, walaupun dia ketemu juga kita tidak tahu, ya. Oke. Baik, itu yang akan datang. Di negeri lain itu nggak terjadi begini. Kenapa? Karena negeri lain itu yang menetapkan itu satu, ya. Singapura yang menetapkan satu, Malaysia yang menetapkan satu, Brunei yang menetapkan satu, Arab Saudi, Mesir itu yang menetapkan satu, ya. Nggak banyak. Kalau di kita yang turun menendang bola itu banyak. Akhirnya kipernya menangkap yang mana, ya silakan. Mau tangkap bola yang mana. Oke. Itu yang akan datang. Jadi Sya'ban kita menurut mayoritas ormas itu 30 hari. Tapi Sya'ban menurut Muhammadiyah itu hanya 29 hari. Tapi nanti Idul Fitrinya bareng, ya. Idul Fitrinya bareng karena bulannya apa? Pada tanggal 9 Muhammadiyah itu bulan di bawah ufuk, sehingga Muhammadiyah genapkan 30. Sedangkan tanggal 29 yang mulai Selasa nanti itu sudah tinggi, hingga 29 puasanya besok juga hari raya bareng, hari raya bareng. Oke. Nah sekarang yang kedua, apa yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi bulan Ramadan? Kalau pemerintah, Presiden sudah menyatakan persiapan Ramadan dan Idul Fitri itu apa namanya, persiapan beras dan keperluan-keperluan itu cukup. Nah, ya itu tugas negara untuk menjamin agar tidak terjadi lonjakan harga. Tapi kita semua tahu di bulan Ramadan itu waktu halal kita untuk makan, untuk minum, untuk hubungan suami istri itu terbatas. Gak seperti bulan Sya'ban, ya.
Kalau bulan Sya'ban ini mau makan jam piro dari subuh kayak ini. Ini nanti ya, Selasa depan nggak ada ini, cangkir ini nggak ada. Kalau ada di sini, wah loh, kok turun mulai? Ya. Nggak ada. Waktu makan kita lebih pendek dari waktu yang kita tidak boleh makan. Waktu makan kita hanya maghrib sampai subuh, subuh sampai maghrib lebih panjang. Itu kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh hubungan dengan suami istri. Meskipun itu halal aslinya, makanan dibeli dengan duit halal, tapi kalau sudah berada di masa haram ini nggak boleh dimakan. Itu yang khas puasa. Yang khas puasa itu yang kita tinggalkan. Setelah Ramadan selesai nanti itu balik lagi, halal lagi. Ya. Syariatnya seperti itu. Ya. Tapi puasa itu hakikatnya itu adalah perisai, benteng. Puasa itu hakikatnya adalah perisai atau benteng. Nabi menarasikan firman Allah yang termuat dalam hadis qudsi. Kata Nabi begini, innamas siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah benteng, pelindung. Yastajinnu bihal abdu, yang dengan perisai itu, yang dengan benteng itu, seorang hamba yastajinnu bihal abdu minan nar, seorang hamba melindungi dirinya dari neraka. Jadi Allah berfirman dalam hadis qudsi. Kalau hadis nabawi itu Nabi yang bersabda. Tapi kalau hadis qudsi itu firman Allah, tapi tidak terangkum dalam kitab suci Al-Quran. Jadi kata Allah, puasa itu tidak lain adalah perisai. Yang dengan perisai itu seorang hamba membentengi dirinya dari neraka. Kalau gitu, kalau puasa yang seperti biasa kita tahu itu, kita hanya mementingkan gak makan dan gak minumnya, ada subuh sampai maghrib itu, ya, hanya sampai situ, yaitu Allah tidak butuh puasa gitu, itu Allah tidak butuh. Yang Allah butuhkan seorang hamba itu puasa, menahan diri, imsak agar tidak jatuh ke perbuatan-perbuatan yang akan membuat dia jatuh ke neraka. Kalau cuma makan dan minum aja yang dia tidak tinggalkan, ya kata Nabi, Allah tidak hajat dia untuk tidak makan dan untuk tidak minum. Jadi kita harus sampai ke hakikatnya itu. Jangan hanya puasa syariat. Maka Nabi bersabda, ittaqil maharima. Jaga diri kamu dari yang haram-haram. Takun a'badan nas. Kalau kamu bisa itu, ya, niscaya kamu menjadi orang yang paling menghamba kepada Allah.
Jadi puasa yang 1 bulan itu sekedar menguatkan aja. Ini disuruh untuk tidak melakukan sesuatu yang biasanya halal, sekarang diharamkan. Lo kok taat? Harusnya dia lebih taat untuk meninggalkan hal-hal yang memang haram. Kalau makan, minum, hubungan suami istri itu kan barang halal. Cuma di bulan Ramadan aja dibatasi. Loh kok dia kok iso? Barang yang lain kok enggak, yang memang haram. Yaitu Allah tidak butuh puasa model gitu. Puasa yang haram itu, dari yang haram itu tidak kenal Ramadan, ya sepanjang hayat. Puasa Ramadan itu menguatkan agar kita lebih mampu. Nah, persoalannya puasa kita sudah nyampe situ enggak? Sudah mampu menjaga diri kita dari bertahan untuk tidak jatuh ke dalam yang haram. Nah, untuk yang populer, ya, ada haram-haram yang populer, itu rasa-rasanya kita udah gak nyolong, gak berzina, gak minum khamr, tidak berjudi, itu rasanya kita masih oke itu, ya. Artinya tidak hanya di Ramadan, sepanjang tahun kita masih oke, ya. Tapi ada yang haramnya itu kurang disadari, ya. Haram yang tidak terkenal, ya. Itu yang kita ini masih terus jadi tanda tanya. Apa misalnya? Makan kita itu dibatasi, tapi belanja kita naik. Bulan Ramadan persediaan logistik meningkat, belanja meningkat. Biasanya pinggir-pinggir jalan gak ada orang jualan. Di Ramadan muncul lapak-lapak dadakan, laku, yang gorengan, yang laku, ya, laku. Efeknya apa? Sampah makanan di bulan Ramadan rata-rata meningkat 10%. Ini sebenarnya kan nggak begitu logis, ya. Makannya sudah jadi 2 kali, loh, belanja makanannya kok naik, ya. Harusnya kan turun, ini naik. Itulah yang kemudian menyebabkan negeri kita ini tahun 2003 itu masuk dalam ranking 3 dunia dalam hal penghasil sampah, termasuk sampah makanan. Nomor 1 Amerika Serikat. Dulu tahun 2019 Amerika Serikat masih rankingnya di bawah. Dulu nomor 1 Saudi, nomor 2 Indonesia. Sekarang Amerika Serikat di atas, lalu Saudi, lalu Indonesia. Jadi sampah di negeri kita itu sampah makanan tahun 2022 itu datanya itu 28,5 juta ton. Ini kurang jutanya ini. 28,5 juta ton.
Itu dari berbagai sumber, ada yang dari pasar, ada yang dari restoran, ada yang dari pesta manten, pesta sunatan, atau apa ya. Itu dari macam-macam. 28,5 juta ton. Tapi ternyata yang terbesar itu dari rumah tangga. Dari rumah-rumah kita itu yang kemudian ditaruh ke depan ke tempat sampah. Itu 10,91 juta ton. Ini sampah makanan ini kalau bisa dijaga tidak terbuang, itu cukup untuk ngasih makan semua orang miskin di negeri ini selama 1 tahun dan lebih. Ya. Lebih. Padahal Allah di Quran itu berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian. Wa la tusrifu, dan janganlah kalian berlebihan. Makan, minum jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berlebihan. Loh enggak, saya makannya biasa-biasa Ustaz. Iya, perhatikan makanmu itu sudah makan seperti yang diajarkan Nabi apa tidak? Nabi ngajarkan kalau kamu makan, jangan falayamsah yadahu bil mindil. Jangan usap tangannya ini dengan serbet, dengan tisu. Hatta yal'aqahu, sampai dia menjilatinya. Au yul'iqahu, atau disuruh jilat sama anaknya yang ditulang, ada sisa suruh jilat. Jadi maknanya itu jangan tinggalkan sampah. Sementara faktanya sampah makanan terbesar di negeri kita berasal dari rumah. Ini maknanya di rumah kita belum bisa menghadirkan akhlak makan. Itu mesti nyambung dengan belanjanya juga. Kayaknya ini bawa banyak masuk kulkas sampai rusak di kulkas gak kemakan. Itu pola belanja. Ya kalau pakai yang kasar, pola belanja setan, karena boros itu memang pekerjaan setan. Dalam surah Al-An'am Allah berfirman, kulu min samarihi, makanlah buahnya. Idza asmaro, kalau tanaman pohon itu berbuah. Wa atu haqqahu yauma hasadihi, pada saat panen itu keluarkan kewajibannya. Ini bicara soal zakat. Wala tusrifu, kamu jangan boros, jangan berlebihan. Allah tidak suka terhadap tindakan berlebihan. Berlebihan keluar itu namanya boros, berlebihan menahan itu namanya kikir. Dua-duanya itu pekerjaan setan. Kikir itu apa? Gak mau bayar zakat, boros, belanja berlebihan. Kikir, kewajiban zakatnya gak dibayar. Dua-duanya itu, ini dalam urusan apa? Israf. Kadang juga untuk amalan, untuk perbuatan haram yang tidak populer itu, kita kurang punya daya tahan untuk tidak meramaikan siar-siar berita. Ini menjangkiti banyak orang dari berbagai kelas, karena masing-masing orang sudah punya HP.
Pokoknya ada berita itu sampaikan ke grup, sampaikan ke family biar tahu. Padahal share berita itu kata Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa 83, itu adalah pekerjaan orang munafik. Idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi, orang munafik itu kalau datang kepada mereka berita tentang keamanan, tentang ketakutan atau tentang keamanan, ada ubihi, dia segera menyiarkan. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, sekiranya mereka tidak seperti itu kelakuannya, tapi kalau ada berita diserahkan ke Rasul dan ke ulil amri, ya, tentu orang-orang yang ingin tahu berita itu benar apa tidak, itu la'alimahul ladina minhum, tentu mereka bisa cukup tahu dari Rasul atau dari ulil amri. Dan kemudian beredar luas, membikin pandangan orang bermacam-macam, padahal beritanya itu tidak jelas. Iya tak? Kalau dulu masih ada berita resmi yang dikendalikan negara, kalau dia salah, dia ditegur, dia bisa izinnya dicabut. Kalau sekarang nggak ada, setiap kita bisa itu. Nah ini kalau kita tidak mengendalikan urusan ini, Allah menyatakan walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum syaitana illa qalila. Sekiranya tidak ada fadl dari Allah dan rahmatnya, kamu pasti ikut setan. Ini menyangkut urusan tebar-tebar berita. Jadi kalau sudah bersemangat sekali urusan ini, itu bisa ikut setan. Bahkan Nabi menyatakan kafabil mar'i kadiban, cukuplah orang itu untuk menanggung dosa, cukup dari satu pekerjaan aja. Apa itu? Ayyuhadditha bikulli ma sami'ah, dia ceritakan kembali semua yang ia dengar, itu sudah cukup dosanya dari situ aja, nggak usah dari yang lain-lain. Cukup dia untuk jatuh dalam dusta dari situ aja. Pokoknya yang dia dengar ceritakan, cari ini, itu cukup dia untuk jatuh dalam dusta. Nah ini imsak, posonya, poso dari sini ini yang harus mulai masuk dalam kesadaran. Gak usah nunggu Ramadan, harus sudah mulai kita kuatkan. Kemarin di proses pilpres sampai sekarang masih di grup-grup yang tokoh-tokoh sama aja, ya. Itu bisa saling, satu dengan yang lain bisa saling, padahal informasi-informasi yang kita tebar-tebarkan itu kalau menyangkut orang lain, itu kan dosa sosial. Ramadan gak bisa menghapus itu. Dosa sosial yang sudah kita tebar-tebarkan itu mengenai orang, mengenai calon presiden, calon wakil presiden, sudah ditebar-tebarkan, itu tidak bisa dihapus dengan pahala puasa Ramadan, karena itu pelanggaran terhadap hak hamba, ya. Kemudian apa lagi? Kita tidak tahan untuk tidak membuli. Wih, ini sekarang jadi makanan renyah itu di kalangan orang yang aktif di media sosial. Bully itu apa? Mengejek, menghina, ya.
ngasih gelar-gelar buruk. Ya. Kalau yang dulu ada muncul kampret, ada muncul cebong, ada muncul kadrun. Apa kadrun itu? Kadal gurun. Ya. Itu di Quran pada dilarang kamu jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Yang disentuh itu hai orang-orang yang beriman. La yaskhar qaumun min qaumin, janganlah sesuatu kaum itu merendahkan, menghina kaum yang lain. Asa yakunu khairan minhum, boleh jadi yang kamu hina itu lebih baik dari yang menghina. Wala nisa'un min nisa'in, perempuan juga begitu, jangan saling menghina. Boleh jadi perempuan yang kau hina itu lebih baik dari kamu. Itu dilarang, tapi sering kita tidak dapat menahan diri. Nah, jadi puasa kita itu jangan tertuju hanya pada ndak makan dan ndak minumnya. Karena Allah menyatakan puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah benteng. Ya, benteng. Kalau sudah puasa perisai ini, itu ya puasa sepanjang tahun. Kita juga tidak tahan untuk tidak tidak nyangka-nyangka. Ya. Bikin persangkaan-persangkaan, kalau ini melanggar, ini anu. Padahal itu kita tidak tahu. Ya. Orang yang bikin itu iya apa enggak, kita tidak tahu. Kadang itu tentara kita sendiri terus dibilang ini tentara dari Cina, tebar-tebar. Ya. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, suka nyangka-nyangka itu sebagiannya adalah dosa. Ya. Kalau sangkanya bagus, oke, tapi kalau sangkanya buruk itu dosa. Wala tajassasu, kamu jangan cari-cari kesalahan. Gak ada orang yang tidak punya kesalahan, kamu sendiri banyak kesalahanmu. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, kamu jangan ghibah. Ghibah itu menyebut sesuatu tentang orang lain yang orang lain itu tidak suka. Itu namanya ghibah. Tapi ini benar, Tat. Apalagi benar. Kalau tidak benar, yaitu namanya fitnah, buhtan. Yang benar itu namanya ghibah. Benar, tapi ditebar-tebar, itu namanya ghibah. Kalau tidak benar, itu namanya buhtan. Itu lebih berat lagi karena berisi kebohongan. Sampai Allah memberikan perumpamaan, apakah kalian itu suka makan daging saudaramu yang sudah menjadi batang? Sampai ke situ, namanya orang ghibah itu kayak orang makan bangkai saudaranya. Jadi ini buruk. Nah, ini hal-hal yang mesti kita kuatkan. Ini mumpung menjelang Ramadan, walaupun ini sesungguhnya harusnya tidak kenal Ramadan yang namanya junnatun ini. Puasa itu adalah imsak, puasa itu adalah menahan dari semua hal yang akan membawa kita ke neraka. Maka penting dalam urusan ini saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr, karena boleh jadi kalau satu saat kita itu lalai, kalau yang lain mengingatkan, jangan Pak, assalamualaikum Pak. Nah, kadang orang bilang astagfirullah, ya terima kasih. Ya. Tapi ada orang yang diingatkan, jangan melo-melo. Wah, ini sudah berbiasa ini.
Ya, ayo poso kita, ayo warnai dengan puasa yang lebih hemat. Kalau mau sedekah, iya sedekah, tapi sedekah yang coba jangan sedekah pokoknya keluar ke masjid semua, nanti itu di masjid kebuang, dibawa ke rumah sisa, ya. Coba diatur, ya. Ada orang yang mungkin tidak cukup untuk buko, tapi orangnya tidak ke masjid karena tuntutan pekerjaan, mbok itu dicari. Jadi ada yang bentuknya apa itu namanya, takjil, ya, yang bentuk makanan. Ada takjil yang bentuknya amplopan, biar jadi beras, biar jadi minyak, ya. Itu di sekeliling kita, itu di bawah situ, ya. Jangan semuanya numpuk kemudian muncul sampah. Itu mesti dipikirkan. Oke, saya kira itu yang bisa kita kaji pagi hari ini. Sebelum diakhiri, kalau ada yang ingin dikemukakan, silakan kalau ada. Baik, cukup. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi